Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hingga saat ini alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa banyak. Terutama nikmat iman wal Islam. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan kali ini tentunya itu karena nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita tidak berhenti hingga saat ini. Dan tentunya sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur dengan cara minimal mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sangat kita tunggu, sangat kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, atau yang sering kita sebut, yang sering kita kenal dengan istilah Syahrul Quran. Kenapa bulan Ramadan itu disebut dengan bulan Al-Quran, Syahrul Quran? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi Al-Quran itu dua kali turun. Yang pertama turun dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah, langitnya dunia. Itu turun ketika bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qadr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar, malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, itu diturunkannya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah secara lengkap, secara utuh. Kemudian dari Baitul Izzah, langitnya dunia, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini secara bertahap, secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Pertama kali diturunkan Al-Quran itu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat menyendiri di sebuah gua yang namanya adalah Gua Hira. Al-Quran yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Tepatnya kapan? Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, yang sering kita kenal dengan sebutan Nuzulul Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik dari Allah ke Baitul Izzah, baik dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya turun pada bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dikatakan bulan Ramadan itu adalah ulang tahunnya Al-Quran. Ketika kita ulang tahun, tentunya banyak yang merayakan, salah satunya dengan cara bersedekah kepada orang lain. Tentu ketika Al-Quran itu ulang tahun, ya harus kita rayakan pula, tentu dengan cara yang berbeda. Ulang tahunnya Al-Quran kita rayakan minimal dengan sering membaca Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat hikmah
Kalau kita lihat keutamaan dari Al-Quran itu sungguh luar biasa banyak, sungguh luar biasa besar. Apa saja keutamaan dari Al-Quran yang sudah diturunkan pada bulan Ramadan? Yang pertama, orang yang membaca, orang yang mengamalkan Al-Quran akan tergolong menjadi orang-orang yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Orang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sungguh luar biasa sulit. Tetapi ketika kita dengan membaca Al-Quran, insya Allah predikat orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa kita raih. Tentunya di bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau belum bisa, ya belajar. Mulai dari Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru setelah itu Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang lain, keutamaan yang kedua dari Al-Quran adalah orang yang membaca Al-Quran di setiap hurufnya itu akan mendapatkan pahala 1. Dan 1 ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. 1 huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Alif Lam Mim. Sudah ada berapa huruf itu? 3 huruf. Alif Lam Mim Tok itu sudah dapat pahala 30. Itu baru 1 ayat di surah Al-Baqarah ayat pertama. Belum ayat kedua, belum ayat ketiga, belum kalau orang itu membacanya 1 halaman. Apalagi ia mampu membaca 1 lembar. Bahkan ia dalam sehari bisa membaca Al-Quran 1 juz. Atau bahkan dalam Ramadan dia bisa mengkhatamkan Al-Quran. Tentunya pahala yang didapat sungguh luar biasa banyak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan dari Al-Quran yang ketiga adalah orang yang membaca Al-Quran insya Allah akan mendapatkan syafaat. Siapa yang memberikan syafaat? Ya Al-Quran itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu nanti di akhirat akan bisa memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Al-Quran akan menolong kita. Al-Quran akan menolong bagi orang-orang yang mengamalkannya. Al-Quran akan menolong bagi hambanya yang beriman yang mau dekat dengannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan dari Al-Quran yang lain, yaitu bagi orang yang fasih membaca Al-Quran, orang yang lancar membaca Al-Quran, insya Allah nanti akan bersama para malaikat yang mulia-mulia. Al-mahiru bil Quran ma'asyafaratil kiramil bararah. Itu bagi orang yang lancar membacanya. Lah, terus bagi orang yang nggak lancar, apa seperti itu pula? Rasulullah menyampaikan bagi orang yang tidak lancar membaca Al-Quran, alias baca Al-Qurannya terbata-bata, bahasa Jawanya lekak-lekuk, tetap akan mendapatkan pahala ajron 2 pahala. Jadi meskipun orang itu masih belajar membaca Al-Quran, baca Al-Qurannya belum fasih, tetap harus membaca Al-Quran. Supaya apa? Keutamaan Al-Quran itu bisa kita dapatkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan lain dari membaca Al-Quran adalah bagi orang yang terbatas kemampuannya membaca Al-Quran tetap akan bisa mendapatkan pahala dengan cara mendengarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf tepatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila Al-Quran itu dibacakan, fastami'u, dengarkanlah.
Wa ansitu, diamlah, la'allakum turhamun, supaya kalian juga akan mendapatkan rahmat dari Al-Quran. Jadi tidak ada ceritanya orang itu tidak bisa membaca Al-Quran kemudian tidak dekat dengan Al-Quran. Jadi orang yang nggak bisa Al-Quran sama sekali itu tetap bisa mendapatkan dari pahala Al-Quran dengan cara apa? Mendengarkan. Ketika di masjid ada orang yang tadarus Al-Quran, datang ikut mendengarkan, datang ikut kajian Al-Quran, datang ikut pengajian dalam rangka memperdalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya mendapatkan rahmat dari Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian keutamaan dari membaca Al-Quran yang lainnya adalah orang yang membaca Al-Quran insya Allah akan membuat hatinya menjadi tenang, akan tentram, akan bahagia. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran insya Allah hatinya akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita gelisah, ketika kita galau, maka larinya adalah ke Al-Quran, bukan ke yang lainnya. Kalau mungkin orang umumnya ketika punya masalah, larinya ke musik, larinya ke dangdut, kemudian melakukan perbuatan yang tidak baik. Bagi orang yang beriman, ketika dia punya masalah, ketika dia galau, maka larinya adalah Al-Quran. Insya Allah ketika dia punya masalah, kemudian membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya akan tentram. Kenapa? Karena barokah dari Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita jabarkan keutamaan Al-Quran itu sungguh luar biasa banyak. Tetapi minimal 6 dari keutamaan yang saya sampaikan tadi ini sudah bisa kita gambarkan. Kita sudah tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Mukjizat itu tidak hanya dimiliki oleh beliau Nabi Muhammad SAW, tetapi mukjizat itu bisa kita rasakan hingga nanti ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita yakin akan keutamaan dari Al-Quran, tentu kewajiban kita adalah menjaga Al-Quran dengan cara minimal setiap hari membaca Al-Quran. Kita harus punya target. Contoh dalam bulan Ramadan ini, andaikan kita punya target 1 kali khatam, anggap saja Ramadan itu 30 hari, Al-Quran ada 30 juz, berarti dalam 1 hari dia harus membaca 1 juz. Dalam sehari bisa nggak membaca 1 juz? Kalau kita manage waktu kita, insya Allah bisa. Setiap habis sholat kita baca 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, subuh 2 lembar. Karena dalam Al-Quran itu rata-rata dalam 1 juz itu ada 9 sampai 10 lembar. Minimal kita baca 2 lembar setelah sholat, insya Allah target dalam 1 hari 1 juz itu akan terpenuhi. Dan nantinya sampai akhir Ramadan 30 hari itu akan khatam 1 kali. Itu kalau targetnya adalah khatam 1 kali. Bagi yang merasa berat 1 kali khatam dalam bulan Ramadan ini, tentunya targetnya diturunkan sesuai dengan kemampuan kita. Bisa 20 juz, bisa 15 juz, 10 juz, terserah. Yang penting kita bisa istiqomah setiap hari membaca Al-Quran dalam rangka untuk merayakan Al-Quran yang ulang tahun di dalam bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah keutamaan dari Al-Quran dan bagaimana cara kita membagi waktu untuk membaca Al-Quran. Tentunya harapan kita nanti kalau sudah Ramadan itu berlalu, kebiasaan membaca Al-Quran itu lanjut hingga nanti ajal menjemput kita. Kenapa? Karena Al-Quran itu sungguh luar biasa besar pahalanya. Yang salah satunya keutamaannya yang kita harapkan yaitu adalah Al-Quran bisa memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait dengan keutamaan dari Al-Quran. Semoga yang sedikit ini bisa membawa barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah.
Ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.